Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Sebelumnya kita telah membahas apakah boleh mengusap imamah, apa syaratnya dari mengusap imamah, dan itu ada dua syaratnya. Apa syaratnya? Ya, bisa antum murojaah sendiri. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya mengusap dua khuf dan imamah dalam bersuci itu hanya dari hadas kecil saja. Adapun hadas besar harus dilepas. Harus dilepas khufnya dan imamahnya, kemudian membasuhnya. Membasuh kakinya, kepalanya. Ya. Tidak berlaku itu ketika dari hadas besar. Sekarang kita membahas tentang mengusap jabirah. Apa makna jabirah? Perban. Plester. Gips yang terkena luka. Luka yang kalau dia terkena air semakin lama sembuhnya. Bahkan ada yang bukan semakin lama, semakin parah. Atau gips yang patah tulang. Bagaimana cara berwudunya? Iqra, Mas Akbar. تستعمل هذا ولا نسيت في درس المغرب ما لا بس قال شارح حفظه الله تعالى ويمسح على الجبيرة وهي أعواد ونحوها تربة على الكسر ويمسح على الدماد الذي يكون على الجرح وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن يكون على قدر الحاجة بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لابد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها فإن تجاوزت قدر الحاجة لازمه نزع ما زاد عن الحاجة. Dan ia mengusap atas perban dan dia adalah papan dan semisalnya yang diikati pada tulang yang patah. Dan ia mengusap atas perban yang menutupi luka, dan demikian itu ia mengusap atas penutup yang dijadikan atas luka, dan setiap barang-barang ini ia mengusap atasnya dengan syarat bahwasannya atas kemampuan yang atas kadar yang dibutuhkannya, bihaitsu yang terjadi, yang dimana atas tulang yang patah atau luka dan apa yang mendekati dari apa yang harus dari tempat dari peletakannya atasnya mengantarkan keperluannya. Maka
jika melampaui kadar hajatnya untuk menetapnya, mencabut apa-apa yang zat lebih dari kebutuhan. Paham nggak? Yang bacanya paham nggak? Insyaallah. Untuk baca nggak paham gimana kita nanya? Oke, perhatikan. Masya Allah. Bertahap ya. Semua ada waktunya. Udah bagus. Nanti insya Allah lama kelamaan semakin bagus terjemahannya dan bacanya udah masya Allah. Di sini berkata pensyarah atau penulis ya, Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala, wa yumsahu 'ala al-jabirati, dan mengusap di atas jabirah. Ini semisal gifs ya, gif. Antum tahu gif ya? Bukan gif sabun gif. Tahu gif? Yang dia biasa buat tulang patah itu, keras dia. Gif. Apa itu jabirah? Ya kita udah tahu gif kan? Wa hiya a'wadun wa nahwuha. Dan dia adalah papan-papan dan semisalnya kayak gif, perban. Kan kalau yang tulangnya patahnya parah itu, misalnya patahnya di tangan atau di kaki sini yang di tulang kering, itu kan harus pakai papan biar lurus. Siapa yang udah pernah patah tulangnya? Pernah tuh? Pernah lihat ya? Tapi sekarang kayak bukan pakai papan dia itu, pakai besi ya. Masih pakai papan ya? Oh iya benar. Ah itu a'wad, papan-papan dan semisalnya. Turbatu 'alal kusri, yang diikat di atas bagian yang patah, tulang yang patah. Jadi boleh mengusap di atas hal tersebut. Semisal kalau papan ya di atas papan itu diusap. Nanti tata caranya ada di akhir. Diusap, nggak perlu harus dilepas papannya, kemudian diusap kaki. Bisa-bisa dioperasi lagi nanti. Ini termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsahu 'ala ad-dimadi alladhi yakunu 'ala al-jurhi. Tadi kan mengusap gif atau papan yang dia digunakan untuk meluruskan tulang yang patah. Dan juga boleh yumsahu 'ala ad-dimad, mengusap perban alladhi yakunu 'ala al-jurhi, yang berada di atas luka. Alladhi yang yakunu berada 'ala al-jurhi, di atas luka. Misalnya bernanah, atau dia tertusuk pisau, atau dia ketusuk paku, karatan lagi, dipakaikan perban. Ya perban yang biasa putih itu antum tahu, diikat-ikat gitu. Jadi nggak perlu dilepas perbannya. Nah ini pentingnya lah ilmu, karena nanti ada kisah dari sahabat karena nggak ada ilmu, kepalanya bocor, tertimpa batu. Bertanya kepada temannya, sahabat yang di sekitarnya, ini gimana, saya mimpi basah, mandi junub, pokoknya kamu masih bisa pakai air? Pakai air lah, gunakan air. Mati langsung. Nah itulah kalau nggak ada ilmu. Nah kalau misalnya antum patah, nggak ada ilmu, gimana ini mau sholat nih? Anak tahu wajib sekali ini sholat. Anak nggak tahu ini mau mati ini gini gitu kan. Ini udah peruka udah parah sekali, anak nggak pernah sholat, pengen sholat lah. Tapi nggak ada ilmunya. Akhirnya dilepas lah itu perbannya, malah mati benar. Atau malah lagi patah lagi, kurang uang lagi 20 juta. Tuh nggak ada ilmu itu. Pentingnya ilmu. Dan memang mungkin bagi orang-orang awam ini yang nggak pernah belajar Islam, yang cuman Islam KTP, bisa saja melakukan itu. Misalnya nggak pernah sholat sebelumnya, kemudian terkena lukanya parah sekali. Dia ingin taubat lah, ingin taubat dia. Dia pikir, waduh, kayak hidup saya ini nggak akan lama ini. Ini kaki saya mau diamputasi kayaknya. Saya mau sholat lah. Tapi gimana ini wudunya? Akhirnya dilepas lagi perbannya.
Kan ada itu orang yang saking parahnya lukanya itu sampai kakinya hitam membusuk. Dia lepas, tambah karena itu pentingnya kita mempelajari agama kita. Wa kadzalika yumsahu 'alal lasuqi. Naam, ahsan Mas Akbar. Sahih, lasuq. Jazakallahu khair. Wa kadzalika yumsahu 'alal lasuqi alladhi yuj'alu 'alal kuruhi. Wa kadzalik, dan begitu juga yumsahu, ya, mengusap 'alal lasuq. Mengusap lasuk. Lasuk itu plester. Mungkin kalau kita di sini ya kayak Hansaplast. Misalnya Hansaplastnya kan ada Hansaplast yang kecil, ada yang besar, tergantung lukanya. Mengusap Hansaplast, yuja'alu 'alal quruh, yang dijadikan di atas luka. Biasanya itu kalau yang pakai Hansaplast, misalnya luka tertusuk pisau atau mungkin ketusuk paku pakai Hansaplast. Dan itu nggak perlu dilepas ketika berwudu, cukup diusap Hansaplastnya, plesternya. Ditekankan lagi, kullu hadhil asya'i yumsahu 'alaiha. Semua hal-hal ini diusap di atasnya. Tadi kalau gift yang mungkin papan yang digunakan untuk meluruskan tulang yang patah, diusap papannya. Atau mungkin perban bagi luka yang besar setelah operasi misalnya, cukup diusap. Atau mungkin plester, cukup diusap di atasnya, nggak perlu dilepas. Bisyarti, dengan syarat. Lihat di sini ada syaratnya. Antakuna ala qadril hajati, dengan syarat sesuai dengan kadar kebutuhan. Antakuna, sesuai dengan, ala qadri, di atas kadar hajah, kebutuhan, sesuai dengan kadar kebutuhan. Maksudnya bagaimana sesuai dengan kadar kebutuhan? Lihat di sini. Bihaitsu takunu 'alal kusri, yang dimana misalnya tadi giftnya itu ditempel di atas yang patah. Awil jurhi, atau mungkin tadi perbannya ditempel, diletakkan di atas luka. Wa ma qaruba minhu, dan apa yang dekat dari lukanya atau yang patah, sekitarnya. Mimma, ana terjemahkan letterlak dulu ya. Tadi bihaitsu takunu, yaitu ditempel di atas yang patah bagi gips atau papan. Awil jurhi, atau lukanya bagi perban atau plester. Wa ma qaruba minhu, dan ditempel juga apa yang dekat darinya, sekitar yang patah, sekitar yang mungkin terkena luka, juga dikasih perban. Mimma la budda min wad'iha, mimma, dari hal-hal yang, ana terjemahkan letterlek dulu ini, perhatikan, diharokatkan, diterjemahkan yang nggak tahu. Mimma, dari hal-hal yang la budda min wad'iha, harus meletakkannya, alaihi, di atasnya. Litu'addiya muhimmataha. Tadi apa litu'addiyan tuh? Mendukung. Litu'addiya, untuk mendukung fungsinya. Fungsi dari papan, fungsi dari gifts, fungsi dari perban. Itu syarat. Jadi syaratnya itu papannya harus diletakkan di atas yang patah atau yang sekitarnya sedikit, yang sekiranya itu mendukung fungsi dari papan tersebut semakin cepat untuk menyembuhkan lukanya. Bukan berarti misalnya antum terkena, jangan sampai ya, ada orang terkena misalnya pisau di sini, tapi perbanyak seluruh tangan. Padahal pisau cuma di sini, tapi perbanyak seluruh tangan. Ini nggak boleh. Syaratnya perbannya itu cuma pada yang di lukanya saja. Bolehlah sedikit di sekitarnya. Wa ma qaruba minhu, yang dekat darinya. Mimma la budda min wad'iha, dari hal-hal yang harus diletakkan untuk mendukung fungsinya. Oleh karena itu keliru. Antum ingin mengusap perban, tapi lukanya kecil, perbannya satu tangan. Nah, itu nggak boleh.
Jadi syaratnya apa? Harus sesuai dengan kadar kebutuhan. Perbannya pada yang lukanya saja dan sekitarnya yang sekiranya mendukung fungsinya. Itu maksud bihaitsu takuna 'alal kusri awil jurhi wa ma qaraba minhu mimma la budda min wad'iha 'alaihi lituaddiya muhimmataha. Ya, harus ditempel di atas yang patah atau yang luka, wa ma qaraba minhu, atau yang dekat darinya, dari yang patah, dari yang luka, mimma la budda min wad'iha, dari hal-hal yang harus diletakkan ya sekitarnya, mungkin biar nggak terkena infeksi kotoran, diletakkan juga, di plester juga, di gift juga, diperban juga sekitarnya untuk mendukung fungsinya. Nggak boleh berlebihan. Lukanya dikit, perbannya satu tangan. Lukanya dikit, perbannya satu kaki. Lukanya dikit, perbannya satu kepala. Lihat, fa in tajawazat qadral hajati, fa in tajawazat, maka apabila hal-hal itu, papan, perban, gift, plester, ya hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan, tajawazat, melebihi qadral hajah, kadar kebutuhan. Kalau melebihi kadar kebutuhan, lazimahu, harus baginya naz'u, melepaskan mazada anil hajah, yang lebih dari kebutuhan. Jadi harus dilepaskan dulu. Misal taruhlah antum punya luka ketusuk, ada orang ketusuk pisau di bagian sini tangan, di sini. Kemudian tapi antum berlebih-lebihan pakai plesternya karena mungkin saking ngerinya, takut sekali nih anak, takut nanti dibuntung lah ini kan. Akhirnya kasih perban itu semua. Tapi ketika berwudu kan syaratnya harus perbannya itu menutupi luka dan sekitar lukanya saja yang sekira mendukung fungsinya. Berarti apa? Yang bukan di sekitar lukanya itu harus dilepas terlebih dahulu. Nah, ini dilepas berarti. Disisakan yang sini saja. Ini dilepas dulu. Baru dikenakan air, adapun ini diusap. Paham insyaallah ya? Jadi yang bukan di sekitar lukanya tetap dikenakan air. Misal luka di sini, ini tetap dikenakan air. Adapun di sini dia cukup diusap. Lazimahu naz'u mazada 'anil hajati, harus baginya melepas apa yang lebih dari kebutuhan. Kemudian lihat, wa yajuzul mashu 'alal jabirati wa nahwiha fil hadatsil asghari wal akbari. Tadi kan sebelumnya kalau khuf imamah itu hanya boleh mengusapnya pada hadas kecil saja. Adapun hadas besar boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi lihat di sini. Wa yajuzul mashu 'alal jabirah, dan boleh mengusap jabirah. Gift, perban, ya, tadi juga mencakup plester. Wa nahwiha, dan semisalnya fil hadatsil asghari wal akbari, pada hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau mandi junub nggak perlu dilepas plesternya, perbannya, papannya, diusap saja. Tadi kalau untuk khuf ada waktunya gak? Ada. Untuk yang mukim atau safarnya dekat, 1 hari 1 malam. Untuk yang safarnya jauh berapa hari? 3 hari 3 malam. Tapi untuk jabirah ini, walaysa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddadun. Walaysa lil mashi 'alaiha, dan tidak ada untuk mengusap di atasnya, di atas jabirah, perban itu, atau papan, atau gift, atau plester, tidak ada waktun muhaddadun, waktu yang dibatasi. Nggak ada waktu yang dibatasi. Pokoknya usap selama masih dibutuhkan. Usap sampai sembuh lukanya. Usap sampai sekiranya boleh dilepas perbannya. Walaysa lil mashi 'alaiha waktun muhaddadun.
Tidak ada untuk mengusap di atasnya waktu yang ditentukan. Gak ada waktu yang ditentukan. Harus 3 hari, harus 4 hari, gak ada. Bal yumsahu 'alaiha ila naz'iha au bur'i ma tahtaha. Bal yumsahu 'alaiha, akan tapi diusap di atasnya, di atas sorban, papan, gif, plester, diusap di atasnya ila naz'iha, sampai dicopot itu papannya, perbannya, gifsnya, plesternya, sampai dicopot. Yang kata dokter, oh ini boleh dilepas, sampai dicopot. Au bur'i ma tahtaha, atau sembuh yang di dalamnya. Ma tahtaha itu artinya yang di dalamnya, yang di dalam plester, gif, papan, ya. Jadi nggak ada waktu yang ditentukan. Boleh diusap sampai sekiranya boleh dilepas, dicopot itu papan, plester, gifnya. Atau sembuh yang di dalamnya, sembuh lukanya berarti. Li'anna mashaha li ajli darurati ilaiha fayataqaddaru biqadri darurati. Li'anna mashaha, karena bahwasanya mengusapnya, ya mengusap tadi papan, gif, plester, perban, li ajli darurati ilaiha, karena kebutuhan kepadanya, kepada papan, plester, gif, dan itu dan seterusnya, karena kebutuhan kepadanya. Kalau nggak ada, nanti bisa fatal, bisa semakin lama sembuhnya, bahkan bisa semakin parah lukanya, karena kebutuhan kepadanya. Fayataqaddaru biqadri darurati, maka diukur biqadri darurah, dengan kadar kebutuhan. Oleh karena itu kan syaratnya itu dia harus ditempel kepada lukanya atau yang sekitarnya, yang sekiranya dibutuhkan, yang mendukung fungsinya. Adapun yang berlebih-lebihan nggak boleh, karena diukur dengan kadar kebutuhan. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Lihat di sini dalilnya. Wad dalilu ala mashil jabirati, dan dalil atas mengusap perban. Hadithu Jabirin, hadis dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya. Qala, lihat di sini. Kharajna fi safarin, suatu ketika kita keluar bersafar. Fa asaba rajulan minna hajarun. Fa asaba rajulan minna hajarun. Berarti fa'ilnya mana? Hajarun. Maf'ul bihi-nya mana? Rajulan. Ya, jadi batu itu mengenai seorang laki-laki dari kita. Fa asaba, asaba itu mengenai. Fa asaba rajulan minna hajarun. Batu mengenai seorang laki-laki dari kita. Tertimpa batulah. Kemana? Fashajjaha fi ra'sihi, maka terluka pada kepalanya. Terluka, bocor. Nah, batu itu bocor itu kepala. Tsumma kemudian dia mimpi basah. Tidur mimpi basah, kepalanya bocor. Fasa'ala ashabahu, lalu ketika dia terbangun, wih mimpi basah ini. Sa'ala ashabahu, dia bertanya kepada teman-temannya. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi? Hal apakah tajiduna, kalian menjumpai li untukku rukhsatan, keringanan pada tayamum? Jadi apakah saya harus mandi junub nih? Atau bisa gak tayamum? Hal tajiduna li, apakah kalian menjumpai untukku keringanan untuk bertayamum? Boleh gak aku bertayamum? Kepala saya lagi bocor nih. Qalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'i. Qalu, mereka mengatakan, para teman-temannya ini, sahabatnya berkata, ma najidu laka rukhsah, kita tidak menjumpai untukmu keringanan. Wa anta, dan engkau dalam keadaan taqdiru 'alal ma, mampu
terkena air. Mampu terkena air. Lalu apa? Faghtasala, lalu dia mandi junub, famat, lalu mati, wafat dia itu. Baik, kesiannya itu. Gimana kalau misalnya dia punya keluarga? Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Falamma, maka tatkala qadimna, kita datang menuju ala Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, ukhbira bidzalik, beliau dikabarkan dengan berita tersebut. Faqala, lalu apa kata Rasulullah? Qataluhu, qatalahumullahu, qataluhu, mereka telah membunuh dia, telah membunuh. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Marah Rasulullah itu. Kalian kenapa ini memberikan fatwa tanpa ilmu? Kalian itu telah membunuh dia, semoga Allah membunuh kalian. Didoakan keburukan. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, ala sa'alu, tidakkah engkau bertanya, idza lam ya'lamu, jikalau kalian tidak mengetahui? Ala sa'alu, tidakkah mereka bertanya? Ya, sa'alu. Tidakkah mereka bertanya, idza lam ya'lamu, apabila mereka tidak mengetahui? Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Fa innama shifa'ul ayyis su'alu, sesungguhnya syifa, obat untuk yang tidak mengetahui adalah bertanya. Kesembuhan ketidaktahuan adalah bertanya. Itu mudahnya. Syifa, kesembuhan, al-ayyi, ketidaktahuan, su'alu, bertanya. Sesungguhnya kesembuhan ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, kenapa kalian nggak bertanya? Bukankah kesembuhan ketidaktahuan adalah bertanya? Innama kana yakfihi ayyatayammama. Innama, sesungguhnya hanyalah, yakfihi, cukup baginya, ayyatayammam, untuk bertayamum saja. Wa ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alaiha, wa ya'siba, dan membaluti. Ya'siba apa? Nadhif. Kenapa enggak dicatat? Dicatat ya. Wa ya'siba, dan membaluti, ala jurhihi, di atas lukanya, khirqatan, dengan kain. Thumma yamsaha 'alaiha, kemudian mengusap di atasnya. Jadi sebenarnya itu dalam keadaan tersebut boleh baginya bertayamum, meletakkan kain di atas lukanya, dibaluti, kemudian diusap di atasnya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa shahhahahu Ibnu Sakani. Dikit lagi. Wa mahallul mashi min hadhil hawaili. Nah, di surah. Dikit lagi nih, fokus. Wa mahallul mashi, tempat pengusapan. Min hadhil hawail, dari penutup-penutup ini, ya. Jadi yang diusap tuh yang di mana? Tempat pengusapannya itu yang apa? Yang mana? Mahal itu tempat. Al-mashi, pengusapan. Min hadhil hawail, dari penutup-penutup ini. Tempat pengusapan dari penutup-penutup ini mana? Khuf itu yang diusap mananya? Imamah itu yang diusap mananya? Perban itu, gift, plester yang diusap mananya? Tempatnya mana yang diusap? Lihat di sini. Yumsahu zahirul khuffi wal jawrabi. Untuk khuf dan kaus kaki, apa yang diusap? Yumsahu zahirul khuff, diusap zahir, yaitu atas dari khuf dan kaus kaki. Yang jadi yang diusap itu atasnya, bukan bawahnya. Yang diusap apa? Atasnya, atas khuf, atau mungkin kalau kaus kaki, di atas kaus kakinya yang diusap atasnya. Adapun imamah bagaimana? Apa yang diusap?
wa yumsahu aktsarul imamah wa yahtassu dzalika bidawairiha, dan diusap kebanyakan bagian imamah. Jadi bagian imamah itu lebih baik kebanyakan semuanya itu diusap. Wa yahtassu bidzalik, dan terkhusus untuk itu bidawairiha, dengan lipatan-lipatannya. Misalnya kan ada imamah itu dilipat-lipat, juga diusap itu lipatan-lipatannya. Jadi bagian imamah itu kebanyakannya diusap. Aktsarul imamah, kebanyakan imamah yumsah, diusap. Apalagi lipatannya. Fokus azam. Lalu kalau untuk perban gimana? Ini perban. Wa yumsahu ala jami'il jabirati, dan diusap atas semua bagian perban. Jadi kalau perban itu diusap apanya? Semuanya diusap. Misalnya ini satu tangan semua perban nih. Misal luka apalah itu pokoknya semua perban. Berarti semua diusap. Bukan atasnya doang. Semua diusap. Diusap semuanya. Ala jami'il jabirati. Kaki, telapak kaki semuanya diperban. Diusap semua itu. Yang sekiranya yang wajib dibasuh. Ala jami'il jabirah. Tadi kalau khuf, kaos kaki yang diusap mana? Atasnya. Kalau untuk imamah apa? Kebanyakan bagian imamah. Terlebih lagi lipatan-lipatannya. Tapi kalau untuk perban apa yang diusap? Semuanya diusap. Tanggung, fokus lagi. Wasifatul mashi 'alal khuffaini, dan tata cara mengusap dua khuf. Sifah ya, tata cara itu yang dimaksud. Tata cara mengusap dua khuf. Ayyada'a asabi'a yadayhi mablulataini bil ma'i ala asabi'i rijlaihi thumma yumirruhuma ila saqihi. Perhatikan. Ayyada'a, tata caranya ayyada'a, meletakkan asabi'a yadayhi, jari-jari kedua tangannya, mablulataini bil ma, dalam keadaan basah dengan airnya. Dicelupkan di air, berarti kan basah jari-jarinya tuh. Diletakkan di mana? Ala asabi'i rijlaihi, di atas jari-jari kedua kaki. Di atas jari-jari kedua kaki. Tahu gak antum? Paham gak? Antum nih masukkan tangan antum di air, basah kan tangan antum, jari-jari antum basah. Ini diletakkan di atas jari-jari kedua kaki. Misal taruhlah ini jari, diletakkan di sini. Diletakkan di sini. Mana Pak? Ada mejanya sih. Coba misalnya begini. Ditaruh di sini. Di sini. Di jarinya. Jari sama jari, jari tangan sama jari kaki. Tsumma yumirruhuma, tadi apa? Tsumma yumirruhuma ila saqihi, kemudian menjalankan keduanya sampai betis. Sampai sini dijalankan. Begini caranya. Yumirruhuma, menjalankan keduanya sampai betis. Kemudian yamsahur rijlal yumna bil yadil yumna war rijlal yusra bil yadil yusra. Yamsahur rijlal yumna, dia mengusap kaki kanan dengan tangan kanan. Berarti kaki kanan dengan tangan kanan. Kaki kiri dengan tangan kiri. Berarti begini. Mudah sekali itu. Wa yufarriju asabi'ahu idza masaha, lihat, wa yufarriju, dan meregangkan jari-jarinya apabila mengusap. Jadi jari-jari antum harus direnggangkan. Direnggangkan, bukan begini, diregangkan, tapi yufarrij, diregangkan. Wala yukarrirul masha, dan tidak mengulang pengusapannya. Jadi cuma satu kali usap, direnggangkan, cuma satu kali usap. Waffaqanallahu jami'an lil ilmin nafi'i wal amalis salihi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya
untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Kita tutup. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.